Assalamualaikum Prongles Probolinggo Beteng kaula yang pantau beteng kaula niko bocah aja pakakasa canoreng keng gula aja dasaki kini jadi sampai ke Prongles Maron aneka sobung kene dinding aneka jadi aneka di gula pun aja budak peranganan aja budak di gula pun ya sobung pun aman nyona maaf sejarah aja nah betul gak udah saya maaf betul gak udah aja betul gak udah pun sebelum napa pun jadi gula karwa urusan omong orang karwa pun tak masuk ke gula pun jejel karwa si tukang pecu nikah ke gula nikah gembung pun jadi kalau gula tak toro pik nalun mungkin ada orang tak toro pik nah gula pun apa yang gula tibi pun gula parca aja kamanto ke mon lindin aja jangan orang jadi gula pun tak parca aja nyongok tibi betul tak gula pun sobung pun kene jadi kalau tak parca aja kepada kata tak pun sobung pun jadi di betul gula nyona maaf di betul gula pun cabut deh Prongles Maron Probolinggo sampai Kamaron nyona mah Polsek Maron cabut di gula pun sobung pun karena salah binalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Maron Kidul mewakili keluarga dari Bapak Sitonedi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Polres Probolinggo dan Polsek Maron yang mana kabar yang telah terjadi baik di media ataupun yang lain itu sebenarnya tidak benar, karena di dalamnya itu berisi bahwasannya alat kelaminnya itu besar. Tapi ternyata setelah saya lihat sendiri alat kelamin dari mantu dari Bapak Sitonedi itu memang normal, tidak berlebihan. Seperti itu yang kita lihat sesuai dengan fakta yang ada. Dan saya juga mewakili dari keluarga Bapak Sitonedi meminta maaf kepada Polres Probolinggo yang mana tuntutan yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Bapak Nedi itu resmi dicabut. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, meskipun saya jadi kepala desa atau dari pihak Polres itu tidak ada paksaan apapun. Jadi pada intinya resmi dari hasil klarifikasi kami, pihak keluarga sepakat menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Seperti itu. Terima kasih. Itulah video permohonan maaf yang dibuat oleh Sito 55 tahun, warga Dusun Brukan, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Ia membuat video permohonan maaf bersama kepala desa. Lantaran sebelumnya telah termakan hoax. Ia melaporkan ke polisi menantunya sendiri bernama Basar terkait kematian anaknya bernama Jumatri. Sito dan keluarganya awalnya percaya dengan hoax yang menyebut kematian Jumatri karena ukuran kelamin sang suami yang dinilai terlalu besar atau tidak wajar. Namun kasus itu tak sampai berlanjut ke meja hijau sebab bisa dimediasi oleh polsek setempat. Dugaan Sito itu muncul usai ia mendengar informasi dari sumber yang tak jelas juntrungannya. Nah, agar kasus itu tak berkepanjangan, Rabu 20 Maret lalu Polsek Maron mengumpulkan pihak pelapor dan terlapor, termasuk perangkat desa setempat. Saat itulah Basar sang menantu lantas menunjukkan kelaminnya kepada sang mertua dan kakak iparnya bernama Nedi.
Usai melihat langsung, pihak keluarga pelapor akhirnya baru percaya bahwa ukuran kelamin sang menantu tak seperti yang dikabarkan belakangan ini. Boleh telepon sebelum umur mereka, jadi pun kecuali tretan neka, Jimunawi neka lapor gula, parwa ya karwa. Oke. Udah karo tahun yang Jimunawi karwa, suruh lapor. Mungkin udah tak mau tahu, bisa lagi selaki bon tanggung jawab neka bon. Yang di Jimunawi suruh nabeng neka. Oh, bi tretan nih, luai karo gitu tretan. Suruh nabeng sih tapi bate mantau ini kan. Seko san seka. Suruh nabeng bolan mate. Hasilnya dari mana Pak? Napan? Hasilnya mate sake napa? Mate sake jen Pak. Karwa. Sekut komat. Sekut mengbolan karwa. Jadi boleh mana sake ini kabasung umur tetamu gula, tetamu kol 6. Atau mau kulapku? Temu kulakku. Gula saren bon. Gula saren pokok 2. Mereka ini kelenjak kata aja mau gula. Mereka pun. Lanjut pun di penyakit Pak. Mereka. Pak, kan tuduh kan Ahmed ki alat kelamin kan rajin. Amben nyengok TV pe rajin begini. Kini Pak, kini nyengok TV. Ini. Oke. Kadang repot kita ini nih. Kan orang rajo dinding mereka. Saya sing musuhan isu mencela rajin. Kita oning. Gulu kan orang-orang saumung arupon mereka. Ahmed ingan apa kenen Mas Ano? Tuh. Ke mana nek ka ba? Nek ka ba? Ano bisa detas. Ketas. Tayang repot lagi Pak. Kan orang raja. Tayang congok TV gula kini. Akhirnya kan ada laporan. Kenapa? Nyebut laporan. Cabut juga karena gula TV pon benih oleh Pak Tenggi benih oleh Pak Dadang benih. Non sobung. Pak paksaan cabut TV. Ikhlas men ki. Kes lah gula polan potane kok di penyakit. Rabu malam 27 Maret 2019, mediasi kembali digelar di ruang Kasatreskrim Mapolres Probolinggo. Dalam pertemuan itu terungkap Jumatri sang istri dari terlapor Basar meninggal karena memiliki riwayat penyakit epilepsi. Basar sendiri baru menikah dengan Jumatri sekitar 5 hari sebelum Jumatri ditemukan meninggal dunia. Jumatri adalah istri kedua Basar. Saya sedang di sana. Ya, belum tapi sehat keadaannya. Itu waktu itu tidur berdua atau bagaimana? Iya, sebelumnya meninggal. Tidur ya? Tidur berdua. Seperti yang dituduhkan yang saya bapak punya alat kelamin besar itu sebetulnya gimana sih Pak? Itu tidak benar. Itu benar saja normal-normal saja. Normal-normal saja. Ya, mertua saya sudah tahu, Pak saya sudah tahu lihat sendiri. Iya. Keadaannya. Pak, kok bisa dituduh demikian? Kenapa Pak? Ya mungkin orang itu kan mungkin apa namanya? Fitnah. Ya, itu fitnah. Mungkin kondisi saat istri meninggal posisinya berhubungan intim atau gimana Pak? Iya, malam itu sebelumnya. Saya pulang jam 12 habis. Ya. Jadi besoknya waktu ketemu? Iya, mertua saya menemukan, saya ada. Ya. Tapi sebelumnya sempat mengeluh sakit gitu? Enggak, sehat gitu. Tidak ada keluhan apa-apa. Ya, ternyata itu penyakitnya ayan memang, 7 tahun sudah. Mas sudah tahu, memang. Bapak sudah tahu ya kalau punya riwayat? Ya, ini Pak saya, penyakitnya itu ayan sudah 7 tahun. 7 tahun Pak. Sebelumnya ketika penyakit itu kambuh, apa yang dilakukan Bapak sebelum-sebelumnya? Kalau itu penyakit itu lagi kambuh? Biasanya gimana? Obat atau gimana? Ya itu ke rumah sama Bapak, itu berobat. Berobat sebelumnya kawin dengan saya. Oh, berarti memang sempat diobati ya? Sempat diobati. Pak, ya? Dengan sendiri yang obati ya? Iya, sama Bapak itu. Punya anak berapa Pak? Ya? Punya anak berapa? Siapa? Sama dengan ibu punya sama almarhumah? Nggak punya anak. Sudah berapa tahun nikah? Ya? Sudah berapa tahun nikah? Sudah 5 hari. Oh, masih baru menikah Pak? Iya, sudah. Polisi menyatakan kasus itu telah clear. Pihak pelapor telah mencabut laporannya dan meminta maaf. Kabar beredar soal ukuran kelamin terlapor yang tak wajar pun juga dipastikan hoax.
meninggal karena persetubuhan. Mungkin hasil penyelidikan polisi yang terakhir seperti apa? Ya, jadi begini, kalau dari hasil keterangan medis tentunya ya, juga dari hasil keterangan anggota Polres Probolinggo, khususnya dari kami, mereka kan sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka lidik kasus ini, melakukan pemeriksaan kepada saksi bahwa di situ berita itu tidak benar. Jadi kalau disampaikan bahwa alat vitalnya seorang yang diduga sebagai suami daripada korban itu adalah mempunyai alat vital yang besar, itu sama sekali tidak benar. Karena sudah jelas dibuktikan oleh adanya medis. Terus yang kedua, dari hasil pemeriksaan para saksi di situ terlihat jelas bahwa keterangan dari orang tua si korban ini memang memiliki sakit epilepsi. Nah, jadi dari situ, sehingga kalau kemarin ada berita-berita yang itu ya tentunya tolong itu untuk tidak dikembangkan karena memang berita itu tidak benar adanya. Polisi meminta warga lebih selektif terhadap kabar yang beredar dan tidak termakan hoax. Dari Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Muhammad Rusyidi melaporkan.